Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Indana dengan NIM 196400306. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi biofisika membran tentang transport pasif pada membran. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, transport pada membran itu ada 4. Yang pertama adalah transport aktif, transport pasif, endositosis, dan eksositosis. Nah, transport pasif ini adalah transport melalui membran sel yang tidak membutuhkan energi. Juga transport pasif ini bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Dan ada 3 macam transport pasif. Yang pertama adalah difusi terfasilitasi, dan osmosis. Nah, yang pertama adalah difusi. Nah, kita dapat melihat pada gambar, di situ ada diamolekul dan water molecules. Nah, di situ ada molekul yang berwarna, yang warna ungu itu, dan air. Nah, ketika molekul yang berwarna itu ditaruh di dalam air, itu masih bergerombol, lalu menyebar sehingga menyebar merata. Dan itulah yang namanya difusi. Nah, difusi ini berdasarkan istilah adalah peristiwa zat partikel terlarut menyebar dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, contoh pelarutnya itu adalah air. Nah, difusi juga bisa disebut sebagai perpindahan zat terlarut melewati membran dari larutan berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, sifatnya ini adalah spontan dan tidak memerlukan energi. Dan jika tidak ada gaya lain, difusi akan berlangsung secara terus-menerus hingga terjadi kesetimbangan konsentrasi. Nah, perpindahan molekul zat hanya melalui fosfolipid bilayer saja. Jadi, yang berdifusi adalah molekul yang berukuran kecil, yang tidak bermuatan, serta nonpolar. Contohnya adalah hewan uniseluler mengambil oksigen dari habitatnya. Dan oksigen ini berdifusi dan masuk ke dalam hewan uniseluler tersebut. Akibat konsentrasi oksigen di habitatnya lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen yang ada di dalam tubuhnya. Yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Ada 2 cara. Yang pertama adalah difusi dipermudah dengan cara saluran protein, dan yang kedua dengan protein pembawa atau transport. Dan ini adalah penjelasan dari kedua cara tersebut. Yang pertama adalah difusi dipermudah dengan saluran protein. Nah, itu substansi seperti asam amino, gula, dan yang bermuatan melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk protein atau protein kanal. Nah, protein yang membentuk saluran ini adalah protein integral. Nah, yang kedua adalah difusi dipermudah dengan protein pembawa atau transport. Pergerakan flip-flop melompat pindah dari lapisan fosfolipid ke lainnya itu adalah salah satu caranya. Dan itu jarang terjadi, rata-ratanya sebulan sekali. Nah, difusi ini melibatkan protein yang membentuk saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Dan itulah yang disebut sebagai protein pembawa. Nah, protein pembawa ini biasanya mengangkut molekul polar seperti asam amino dan glukosa. Contoh dari difusi terfasilitasi adalah bakteri E. coli yang diletakkan pada media laktosa, dan membran bakteri tersebut bersifat impermeable sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Dan setelah beberapa menit, bakteri akan membentuk enzim dalam sel yang disebut permease. Dan enzim permease lah yang akan membuatkan jalan bagi laktosa untuk masuk melalui membran sel. Ketiga adalah osmosis. Osmosis ini adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke yang lebih pekat. Dan juga osmosis ini bisa disebut sebagai perpindahan molekul pelarut dari larutan tekanan osmotik rendah ke larutan dengan osmotik yang lebih tinggi. Seperti pada gambar, di situ ada molekul yang lebih encer dan yang lebih pekat. Nah, di situ di tengah-tengahnya ada membran semipermeabel. Lalu molekul pelarutnya berpindah dari yang lebih encer ke yang lebih pekat. Ciri-ciri osmosis adalah tidak membutuhkan energi dan berlangsung secara terus-menerus hingga terjadi kesetimbangan konsentrasi. Dan pada dasarnya, osmosis ini adalah peristiwa difusi air melalui membran semipermeabel. Dan meskipun molekul air cukup kecil untuk menembus fosfolipid bilayer, laju pergerakan air melalui cara ini relatif lambat karena polaritas molekul air. Agar berjalan cepat, maka membran semipermeabel ini haruslah terdapat aquaporin. Dan apa sih aquaporin itu?
Aquaporin ini adalah protein integral yang membentuk pori-pori agar molekul air bebas mengalir ke dalam dan keluar sel, hingga memengaruhi kemampuan sel untuk melembabkan sendiri secara efisien. Nah, pergerakan air melintasi membran sel dan keseimbangan air antara sel dan lingkungan bersifat krusial bagi organisme. Konsentrasi zat terlarut dan permeabilitas membran harus sama-sama diperhitungkan. Keduanya diperhitungkan dalam konsep tonicity. Nah, tonicity ini adalah kemampuan larutan untuk menyebabkan sel memperoleh atau kehilangan air. Di sini ada isotonik. Nah, jika sel direndam di lingkungan isotonik, maka tidak ada pergerakan neto air melintasi membran plasma. Air melintasi membran namun dengan laju yang sama dalam dua arah. Nah, isotonik ini adalah konsentrasi larutan luar dan dalam sama besar. Di sini ada 3 keadaan. Yang pertama adalah jika dalam lingkungan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Yang pertama adalah isotonik. Nah, jika dalam lingkungan isotonik dan volume sel berdinding, maka tidak ada kecenderungan air untuk masuk. Dan kondisi yang kedua adalah jika dalam lingkungan hipotonik, air akan memasuki sel lebih cepat daripada keluar dari sel, dan sel hewan akan membengkak secara fisik dan tumbuhan akan mengembang ketika air masuk, artinya sehat, karena sel bersifat turgid atau kaku. Nah, yang kondisi ketiga adalah jika dalam lingkungan yang hipertonik. Nah, sel hewan akan kehilangan air lalu krenasi atau mengerut dan mati. Namun pada tumbuhan, dengan adanya dinding memberikan keuntungan tersendiri bagi sel. Ketika mengerut, membran plasmanya terlepas dari dinding. Fenomena ini disebut plasmolisis. Nah, ini adalah efek osmosis terhadap keseimbangan air secara keseluruhan yang lebih simpel. Nah, di sini ada larutan hipotonik, itu kalau untuk hewan terjadi lisis, sedangkan pada tumbuhan turgid. Dan pada larutan yang isotonik itu dalam hewan itu normal, tapi pada tumbuhan itu lembek. Nah, dan pada larutan hipertonik, pada hewan terjadi krenasi dan sedangkan pada tumbuhan terjadi plasmolisis. Dan ini adalah persamaan dan perbedaan difusi terfasilitasi dan osmosis. Untuk molekul yang berpindah, pada difusi itu zat terlarut, pada difusi terfasilitasi itu zat terlarut, sedangkan pada osmosis itu pelarut. Untuk perpindahannya, pada difusi, perpindahannya adalah dari konsentrasi larutan tinggi ke rendah, sedangkan pada difusi terfasilitasi dari konsentrasi larutan tinggi ke rendah, dan pada osmosis dari konsentrasi larutan rendah ke tinggi. Lalu untuk membran yang dilewati adalah pada difusi phospholipid bilayer. Pada difusi terfasilitasi, membran yang dilewati adalah protein transport dan protein saluran. Sedangkan pada osmosis adalah aquaporin sebagai kecil phospholipid bilayer. Nah, sedangkan untuk kebutuhan energinya, pada difusi dan difusi terfasilitasi serta osmosis itu sama-sama tanpa menggunakan energi. Itulah mengapa difusi terfasilitasi dan osmosis disebut sebagai transport pasif. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.